di perguruan Muhammadiyah akan melaksanakan sekaligus ada dua acara. Yang pertama pengajian, dan yang kedua kebetulan pada hari ini di perguruan Muhammadiyah akan diresmikan ruangan baru. Mungkin nanti akan kita lihat tempat dan ruangannya. Tidak lupa juga salat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad yang telah memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan yang sangat banyak manfaatnya buat kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Mudah-mudahan acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan dapat dengan Allah SWT. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. An'ama alaina bi ni'matid da'wah wa risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sekretaris Umum Pimpinan Muhammadiyah Pusat Pak Abdul Muti, yang saya hormati Pak Zulkarnain dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai teman-teman dari PD Muhammadiyah Kota Bandung yang dipimpin oleh Pak Rifki Al-Mubarak, Pak Ugas. Di belakang ada Pak Iqbal, ya, luar biasa. Yang saya hormati pengurus Aisyah Kota Bandung. Yang saya hormati unsur pimpinan wilayah Bojonegoro Kidul, Ibu Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, serta Bapak dan Ibu hadirin hadirat, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hari ini kita silaturahim mengikuti pengajian pimpinan Kota Bandung, yang tentu saja bagi Mang Odet sudah asing. Sudah berapa kali Mang Odet diundang untuk ngisi, memberikan materi, ya.
dalam pengajian pimpinan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam sambutan yang singkat ini saya ingin sampaikan Pak Zul mau ada teh memang badai Tasik, badai Ciamis terus namakan. Tasik tempat kelahiran memang. Ya. Tapi sesungguhnya setiap 1,5 bulan minimal Mang Odir suka ke Ciamis, ke tempatnya Pak Zul, ke tempatnya Pak Ketua Muhammadiyah Jawa Barat ya di Ciamis. Karena Mang Odir harus nengok anak-anak sedang pesantren di sana. Jadi Pak Zul bersampaikan di daerah Bojong di sana Ciamis itu ada pesantren namanya Nurul Amal. Nurul Amal ini pesantren anak-anak SD. Sekolahnya MI, Madrasah Ibtidaiyah, tapi di sana ada sejumlah anak-anak yang ikut pesantren di sana bukan hanya dari Ciamis, tapi dari beberapa kabupaten lain, bahkan dari luar Jawa pun ada banyak. Dan alhamdulillah di sana, Pak Zul, anak di sana lulusan SD itu Pak Ketua, Sekretaris, anak lulusan SD di sana itu bisa hafal Quran, hafidh sampai 29 juz. Lulus SD di sana. Maka saya menyokalkan anak saya di sana, yang paling kecil kelas 2 SD, yang numpangis bungsu, itu kelas 3 SD ya. Alhamdulillah. Yang kelas 2 SD paling bungsu sekarang sudah 2,5 juz mau ke 3 juz. Ya. Yang kakaknya kelas 3 SD di sana sudah 3,5 juz sampai mau ke 4 juz sekarang. Alhamdulillah. Inilah harapan kita ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang Islam berkemajuan menuju Bandung berkemajuan, saya Mang Odir sih sudah sangat percaya bahwa Muhammadiyah ini dalam waktu kurun di atas 103 tahun sekarang masuk kepada abad kedua Muhammadiyah dalam membangun sebuah peradaban melalui lembaga dakwah ini. Muhammadiyah sangat percaya dan yakin Muhammadiyah memang sudah sangat besar. Muhammadiyah juga paham tentang kemuhammadiyahan. Kalau Muhammadiyah dulu memang aktif juga di IPM. Ya. Kiai pernah dibina, dididik oleh Muhammadiyah. Waktu Muhammadiyah masih di Tasikmalaya dulu, masih sekolah. Namun sedikit Muhammadiyah disampaikan barangkali kalau ini bermanfaat silahkan diambil ya. Kalau tidak simpan di tempat sampah lah. Ya. Muhammadiyah meyakini Bapak Ibu ya, pembentukan karakter seorang manusia itu dalam Islam diajarkan sesungguhnya yang paling dasar, prinsip dasar adalah bagaimana konsep membentuk putra putri kita menjadi generasi dakwah yang siap membangun sebuah peradaban adalah di posisi 1000 hari, yaitu di saat dia yang pertama adalah rahim seorang ibu. Kemudian setelah budak kadunya 2 tahun, itu masa untuk pembinaan pendidikan para anak kita. Bahkan para pengamat pendidikan mengatakan ketika dalam rahim itu harus sudah biasa seorang ibu yang sedang hamil membiasakan diri tilawah Al-Quran. Jadi kalau zaman Rasulullah dahulu para sahabat itu luar biasa. Tilawah Quran itu generasi zaman Rasulullah para sahabat tilawah Quran tidak pernah kurang 1 juz satu hari. Cek, pakai Muhammadiyah pernah nggak 1 juz satu hari? One day, 1 juz. Ini adalah sebuah tarbiyah awal. Bagaimana seorang ibu sedang hamil itu kalau sedang terus membaca Quran 1 juz satu hari minimal, nanti secara psikologis bahwa getaran daripada bacaan Quran itu akan tumbuh di dalam
cari dalam bayi kita. Ini penting. Kenapa hari ini ada sedih ya? Hari ini mengapa banyak sekali kasus-kasus, kalau tadi sampai ke Pak Bushro di KPK, banyak sekali kasus-kasus penyimpangan. Paling sedih, kenapa? Karena yang melakukan banyak umat Islam juga. Mengapa demikian? Karena memang barangkali pola pendidikannya tidak seperti yang Rasulullah, yang Allah SWT gambar dalam Al-Quran. Terakhir pesan dari Imam Adil barangkali, mari kita simak surah Al-Imran 190. Konsep pendidikan menurut Al-Imran 190, Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Konsep pembinaan pendidikan dalam ayat ini Allah mengatakan, pertama Allah mengajak menerangkan kepada kita, mengajak berpikir, melihat-lihat tentang ciptaan Allah langit dan bumi. Inna fi khalaqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, pergantian siang dan malam, itu kata Allah, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi para cendekiawan. Ulil albab itu adalah para cendekiawan, ilmuwan. Namun luar biasa Allah mengatakan, kalau kita menganggap paradigma kita, seseorang dikatakan cendekiawan itu kalau telah melaksanakan, telah mengenyam pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, bahkan PAUD lah ya. PAUD, TK, SD, SMP, SMU, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3, nanti STR. Ditambah profesor, itu disebut cendekiawan. Tapi ayat tadi mengatakan, justru Allah mengatakan, berpesan kepada kita, yang disebut cendekiawan menurut Allah, sistematikanya adalah alladzina yadhkuruna Allah. Yaitu orang yang biasa ingat kepada Allah SWT. Artinya ini adalah sebagai simbol kecerdasan spiritual dulu yang harus dibangun oleh kita. Yadhkuruna Allah. Baru setelah yadhkuruna Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik sedang berdiri, posisi duduk, berbaring, selalu ingat kepada Allah. Ini adalah simbol kecerdasan spiritual. Baru Allah mengatakan wa yatafakkaruna, yaitu aspek pikir. Artinya apa? Kecerdasan intelektual. Ketika kecerdasan spiritualnya dibangun luar biasa, kemudian seimbang diimbangi dengan kecerdasan intelektual luar biasa, maka insya Allah kalau mereka jadi pemimpin, pemimpinnya selalu ingat kepada Allah SWT. Sekali lagi, mudah-mudahan Mang Wadil berdoa, mudah-mudahan musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Bandung yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini bisa menghadirkan sebuah program-program kegiatan yang menghadirkan berbagai kemaslahatan dan kebaikan, baik untuk warga Muhammadiyah atau Kota Bandung, dan juga terutama menghadirkan pemimpin ke depan yang lebih baik. Dan Wadil berdoa, ya masa kampanye, Pak Rifki lanjutkan. Bila bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung pendidikannya, kampung pendidikan. Tadi masa baru gedung yang baru itu SD SMP Muhammadiyah, Pak. Ya, sini semua 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Terima kasih.